Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi hari ini saya sedang berada di Tugu Pahlawan teman-teman. Nah, karena ini hari terakhir saya di kota Surabaya, makanya kita hari ini full jalan-jalan dan menghabiskan waktu di Tugu Pahlawan ini. Nah, ini kita baru datang dan langsung menuju masuk ya ke dalam, dan di depan kita langsung diperlihatkan monumen Soekarno ya. Dan saya sedikit lihat-lihat di sini, dan semakin lama saya lihat tugu yang di depan itu, saya semakin penasaran untuk langsung exploring teman-teman. Oke, tanpa menunggu lama-lama, ini saya langsung menuju tempat-tempat yang memang harus kita lihat kalau kita datang ke tugu ini teman-teman. Nah, ini kita langsung mengarah ke sebelah kanan dari tugu ini dan kita berjalan mengelilingi ya. Kita mulai dari sebelah kanan ini, dan beberapa meter dari pintu masuk tadi kita langsung disuguhi oleh lukisan ya. Nah, lukisan ini sangat keren menurut saya, dan lukisan ini menggambarkan bagaimana situasi pada saat itu di kota Surabaya. Nah, lukisannya seperti ini teman-teman. Ini keren, dibuat foto-foto juga mantap. Nah coy, ini kita sekarang berada di Tugu Pahlawan 10 November. Dan kita karena ini hari terakhir, makanya kita bela-belain datang ke sini walaupun sekarang cuacanya cukup panas coy. Di sini cukup mantap juga. Ini teman-teman yang ke Surabaya harus datang ke sini karena ini merupakan tempat bersejarah sekali buat kita bangsa Indonesia, dan ini sangat berarti lah ya, tujuannya untuk mengenang jasa pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang pada saat itu. Oke, karena kita masih jalan-jalan, masih sekitar sini, masih ada di belakang, mau kita lanjut untuk explore bagaimana, karena terus terang saya baru pertama kali ke sini coy. Nah coy, ini katanya seperti teman-teman lihat di belakang, ini katanya makam ya, makam pahlawan. Tapi saya lihat ini makamnya agak besar coy. Mungkin ini apa namanya? Mungkin ini makam dari beberapa orang yang dijadikan satu. Mungkin ya. Kalau teman-teman tahu ini kenapa ini, bisa komen di bawah. Nah, ini saya lanjutkan jalan-jalannya teman-teman. Saya ini sekarang di bagian ujung sebelah kanan, dan di sini saya melihat ada ruangan bawah tanah, dan ternyata ini adalah museum teman-teman. Nah, di sini saya sebelumnya belum tahu. Yang saya tahu sebelumnya itu cuma ada tugu di sini. Pas saya jalan ke sini itu saya baru tahu bahwa ada museum di sini. Tapi sebelum masuk ke dalam, di sini saya lihat ada beberapa peninggalan pada zaman itu, dan di sini saya lihat-lihat sebentar, dan setelah saya lihat-lihat saya lanjut untuk masuk ke dalam. Nah coy, ini kita sekarang lagi ada di Tugu Pahlawan. Kita tadi keliling-keliling jalan-jalan, dan rencana kita mau masuk ke dalam monumennya. Di sana katanya ada barang-barang peninggalan zaman dulu, pejuang-pejuang kita, dan itu kita mau lihat sama-sama. Oke, untuk itu teman-teman ikuti terus video ini. Kita mau jalan-jalan dulu ke dalam supaya teman-teman juga melihat apa yang saya lihat di dalam. Sekarang ini kita sedang menuju
ke dalam museumnya teman-teman. Ini sudah masuk sih sebenarnya, sudah melewati pos registrasi, dan ini kita semakin ke bawah teman-teman ya, karena di dalam ini ternyata juga ada liftnya. Itu artinya posisi museumnya itu betul-betul ada di bawah, begitu teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai, dan tidak lama kemudian ini kita sudah berada di depan pintu masuknya. Dan di awal, di depan, kita langsung diperlihatkan dengan monumen patung perjuangan seperti ini teman-teman. Saya menyebutnya patung perjuangan ya. Oke, dan di sini juga ada beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan sebenarnya, tapi di sini saya tidak sempat baca teman-teman, karena terus terang di ruangan ini terlalu banyak hal-hal yang membuat saya penasaran pada saat itu, sehingga saya tidak sempat membacanya. Saya hanya record, kemudian saya lanjut mengelilingi tempat ini. Pokoknya waktu saya di sini cukup berharga sekali teman-teman, sangat-sangat berharga. Nah, di sini ada patung, dan di sini juga ada beberapa pakaian pejuang pada saat itu, dan termasuk sarungnya juga ada. Nah, dan di sini ada beberapa penjelasan, teman-teman bisa baca sendiri, screenshot lalu baca. Dan selain ini masih banyak teman-teman ya, ini baru awal ya. Nanti di depan itu banyak sekali seperti senjata atau radio Bung Tomo kalau tidak salah kemarin. Nah, ini ada kayak semacam miniatur bangunan yang diisi oleh beberapa pejuang. Mungkin ini menggambarkan lagi rapat begitu teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada beberapa senjatanya memang klasik ya, karena memang senjata zaman dulu. Dan ada beberapa juga seragam pejuang pada saat itu. Nah, dan di sini ada kayak semacam mesin ketik teman-teman. Juga ada kamera. Nah, ini baru pertama sekali saya lihat kamera di zaman itu. Nah, kemudian ada juga tas ya, tas untuk obat-obat. Dan juga ada beberapa keterangan, ini tidak lupa saya rekam teman-teman. Nah, dan setelah itu saya lanjut jalan lagi, dan di sini saya melihat ada yang menarik teman-teman. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali penjelasan, ada tulisan-tulisan yang sebenarnya harus kita baca sih sebenarnya kalau ke sini. Cuma saya posisinya sekarang hanya untuk mengambil gambar, dan nantilah next kedua kita akan saya akan betul-betul baca. Nah, di sini ada penjelasannya, dan di sini juga ada hal yang menarik buat saya. Nah, di sini ada miniatur rumah sakit teman-teman. Nah, katanya ini saya ingat betul di sini, dan karena saya sempat baca, ini katanya rumah sakit Simpang, dan rumah sakit ini digunakan pada saat pejuang kita jika ada yang terluka itu dibawa ke sini, begitu teman-teman. Nah, dan di sebelahnya juga ada apa ya? Ini saya kira kemarin itu gedung putih, gedung kepresidenan, tapi ternyata bukan teman-teman. Nah, ini jalur evakuasi, jalur pengungsian maksudnya, dari arah rumah sakit menuju jalur-jalur pengungsian. Nah, ini ada markas apa itu, teman-teman bisa baca sendiri. Yang jelasnya ini bukan gedung kepresidenan seperti yang saya maksud. Nah, di sini ada beberapa dokumen foto dari rumah sakit yang tadi kita lihat teman-teman. Nah, begini bentuknya. Nah, ini di sampingnya ada ruangan yang saya kira juga ada beberapa peninggalan di sini, dan ternyata hanya ruang kosong. Makanya saya kembali keluar teman-teman ya. Nah, di sini saya masih penasaran karena masih banyak foto yang belum terlihat jelas tadi, makanya saya ambil ulang. Nah, ini ada kayak kendaraan, kemudian ada saya bilangnya pejuang lah ini ya. Pokoknya orang-orang yang ada pada saat itu saya bilangnya pejuang lah. Oke,
seperti ini gambaran suasana pada saat itu, teman-teman. Nah, setelah itu saya lanjut ke sebelah kiri. Pokoknya ini ruangan saya kelilingi betul, teman-teman ya. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, di sini ada ruangan tapi ini ditutup. Makanya saya tidak sempat masuk karena saya takutnya ini dilarang, teman-teman. Nah, ini ada seragam ya. Seragam apa ini? Nah, ini ada penjelasannya, pakaian dinas jenderal. Ya, dia adalah Jenderal HR Muhammad Mongodiprodjo. Nah, ini baju dinasnya, teman-teman. Terus ada senjata juga kayak semacam samurai begitu di sampingnya. Nah, di sini ada radio Bung Tomo, teman-teman. Nah, ini juga di sampingnya ada beberapa tulisan tangan, buku, bahkan ada gelas itu nanti, teman-teman. Nah, ini gelasnya ini digunakan pada saat rapat katanya. Gelasnya si Bung Tomo itu. Nah, tadi kita di lantai 2 dan kita sekarang menuju maksud saya tadi kita itu di lantai bawah, kita menuju ke lantai kedua di atas, teman-teman. Nah, di sini juga masih ada tulisan-tulisan tangan atau buku-buku yang ini memang peninggalan pada saat itu. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Saya terus terang tidak terlalu tidak terus saya perhatikan keterangannya, teman-teman, karena saya tidak terlalu lihat jelas. Nah, ini ada uang zaman dulu, teman-teman, uang kertas. Nah, ini terus terang baru pertama kali saya lihat juga. Oke, dan bukan hanya uang kertas, uang logam juga ada di sini. Nah, ini teman-teman, saya tidak tahu ini uang tahun berapa. Oke, dan saya lanjut di bagian tengah. Nah, di sini baru ada senjata, mulai dari senjata ini lengkap, teman-teman ya. Kemudian sampai helm perang ya. Bahkan di situ ada juga penjelasannya. Kemudian ada topi ya. Bahkan ada tulisan tangan di kertas. Ini masih ada, teman-teman. Keren lah pokoknya. Oke, ini beberapa senjata, senapan atau apalah namanya, saya kurang tahu di dunia militer, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini seperti ini gambarannya, bentukannya. Nah, setelah ini di depan itu nanti ada sebuah patung, teman-teman, yang menurut saya, nah ini sangat ini bentukan patungnya ini sangat realistis ya menurut saya, karena sangat mirip sekali. Di awal tadi itu saya mengira ini orang, teman-teman ya. Dari kejauhan saya kira petugas yang berdiri, ternyata itu patung ya, seperti yang teman-teman lihat ini. Saya mengiranya tadi petugas yang menjaga ini tempat, padahal ini kosong di dalam, teman-teman, cuma ada beberapa pengunjung saja. Nah, setelah puas melihat ini, saya nanti itu di depan ada ruangan, teman-teman, yang ruangan itu berisi, ini ruangannya, berisi penjelasan tentang kayak semacam bioskop begitulah, penjelasan tentang bagaimana pejuang kita dalam melawan penjajah pada saat itu. Artinya ini berisi penjelasan sih sebenarnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa dengar sendirilah. Selamat datang para pengunjung. Saat ini Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan, Surabaya. Agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya.
proyek perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945 segera menyebar sampai ke telinga warga kampung di Surabaya. Peristiwa itu menggugah rasa nasionalis mereka. Sebaliknya, peristiwa itu membuat Jepang menyadari posisi mereka tidak menguntungkan. Jepang berada di tengah upaya Belanda dan sekutu menguasai Surabaya dan keinginan arek-arek Surabaya untuk sepenuhnya merdeka. Nah coy, ini sekarang sudah jam 12 siang dan ini sekarang sudah masuk jam makan siang dan istirahat. Tadi kita sempat jalan-jalan mengelilingi museum, kita lihat-lihat peninggalan-peninggalan pada zaman penjajahan dulu. Pejuang-pejuang kita dari mulai senjata, pakaian pejuang itu sudah saya kasih lihatkan ke teman-teman. Dan sekarang itu kita mau OTW pulang dulu, istirahat, dan selanjutnya kita tidak tahu mau kemana dan kita lihat saja nanti. Nah coy, jadi Museum 10 November ini tempat yang bagus coy ya. Apalagi teman-teman pelajar, mahasiswa itu wajib datang ke sini kalau datang ke Surabaya. Karena tempat ini merupakan tempat yang bersejarah. Lebih-lebih lagi di dalam itu ada beberapa peninggalan-peninggalan yang memang harus anak-anak muda harus lihat, harus tahu. Karena itu merupakan peninggalan pejuang kita dulu. Jadi sekali lagi saya rekomendasikan untuk datang ke sini. Karena tidak hanya sekedar tempat wisata di sini coy. Di sini teman-teman akan banyak dapat pengetahuan, wawasan, dan pokoknya pengetahuan-pengetahuan yang baru lah buat teman-teman. Dulu pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat di dalam monumen ini saya tahu hanya di bangku SD coy. SMP, SMA, apalagi kuliah itu sudah saya tidak dapat lagi.